Sudahlah Pak, tak perlu dipolitisasi. Ini murni urusan sepak bola, ini murni olahraga. Lagi pula konsultannya yang membangun stadion ini kan juga sudah melakukan klarifikasi bahwa pembangunannya tidak sesuai dengan rencana awal, tidak sesuai dengan arahan awal. Mereka juga sudah mengatakan tidak terlibat pembangunan ini lebih lanjut. Itu aja, Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda, hanya sekedar basa-basi. Pokoknya bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Seperti biasa, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang apa ya? Kita akan membahas tentang klarifikasi Buro Happold. Buro Happold ini adalah konsultan pembangunan Jakarta International Stadium yang namanya dibawa-bawa oleh para pemuja JIS. Oleh basernya Bapak mantan gubernur itu dibawa-bawa sebagai, wah nggak mungkin stadion yang dirancang Buro Happold kok nggak standar. Nah, ternyata orangnya sendiri, perusahaannya sendiri sudah melakukan klarifikasi ya. Melakukan klarifikasi yang ternyata pada intinya dari klarifikasi itu mendukung apa yang disampaikan oleh Erick Thohir, mendukung apa yang disampaikan oleh PSSI, dan mendukung apa yang diungkapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum bahwa stadion yang dimaksud itu banyak celahnya. Jadi ya clear kan saudara-saudara, clear. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara, akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Begini saudara-saudara, begini, ini pembahasan tentang Jakarta International Stadium ini selalu seksi. Dan saya catat ini sudah dalam sebulan terakhir ini sudah konten ketiga saya yang bicara tentang Jakarta International Stadium, dan mungkin aja yang keempat. Dan sejak waktu yang pertama kali saya bikin ini waktu berapa ya, tahun lalu kalau nggak salah. Saudara-saudara bisa cek lagi di sini, bisa cek lagi. Tahun lalu waktu awal-awal diresmikan itu saya udah bikin konten dan saya udah mengatakan bahwa ya ini stadion ini memang secara dari pandangan mata aja ya saudara-saudara ya. Dari nggak usah kita masuk ke dalam, kita lihat dari luarnya aja itu sudah tidak strategis, tidak safety. Dari segi safety itu sudah tidak layak lah sebenarnya ya. Waktu itu saya udah bahas itu. Silahkan saudara-saudara bisa dicek lagi edisi tahun lalu, kalau nggak November, Desember atau Oktober itu saya sudah bahas itu saudara. Di situ saya sudah menuliskan ini stadion ini lokasinya udah ya dari lokasi aja kasat mata ya, orang awam, orang bodoh, orang yang nggak ngerti sepak bola, orang yang nggak ngerti ilmu arsitektur, orang yang nggak ngerti ilmu teknik itu sudah bisa melihat kalau lokasi stadion ini tidak strategis, tidak layak, tidak pantas, saudara-saudara. Itu waktu itu sudah saya bahas seperti itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena ini sih ibarat rumah mewah. Anda membangun rumah mewah di gang sempit, di lorong yang hanya bisa dilewati oleh sepeda motor. Nah, itu Anda bisa bayangkan kan? Anda bisa bayangkan rumah mewah, rumah megah, rumah stadion yang berkapasitas 80.000 penonton, kursi yang atapnya bisa buka tutup, berada di sebuah lokasi yang memang itu bukan lokasi untuk stadion sebenarnya. Bukan lokasinya ya, aksesnya susah, jalan kanan kirinya sempit, jalan utamanya juga terbatas. Kemudian ada danau, ada rel kereta. Jadi itu secara orang awam itu sudah secara kasat mata itu nggak perlu teori, nggak perlu ilmu yang canggih-canggih, nggak perlu sekolah S2, S3, S lilin, S doger.
di Amerika, di Uganda, di Zimbabwe itu sudah bisa menilai bahwa ini stadion ini nggak pantas gitu loh. Karena memang lokasinya ibarat rumah mewah ada di bantaran kali, ada di gang sempit yang aksesnya memang susah gitu saudara-saudara. Tapi ya gimana lagi saudara, namanya orang Indonesia kalau nggak ada perdebatan, kalau nggak ada polemik, kalau nggak dikait-kaitkan dengan politik ya nggak ramai saudara-saudara. Dan terbukti kan saudara-saudara baru-baru ini stadion ini kembali jadi polemik, jadi masalah, menjadi sebuah isu yang sebenarnya nggak perlu diperpanjang, nggak perlu dibahas terlalu dalam. Ini urusan sepak bola, tidak perlu semua orang ikut ngomong. Serahkan aja pada ahlinya, serahkan aja pada orang yang pakar terhadap sepak bola, karena ini urusan Piala Dunia U17. Urusan sepak bola, urusan olahraga, nggak usah dikait-kaitkan dengan politik. Nggak usahlah Bapak yang capres itu tim suksesnya, buzzernya, pendukungnya, pemujanya membela mati-matian seolah-olah tidak punya salah. Seolah-olah suci, seolah-olah paling benar. Karena ini kita kembalikan lagi, ini murni urusan sepak bola, urusan olahraga. Bahwa stadion ini, ya seperti yang saya bilang tadi, sejak pertama kali ini dibangun, itu juga saya sudah mengatakan ini posisinya tidak benar, tidak strategis gitu loh saudara-saudara. Dan dibangun juga di lahan yang sebenarnya dalam sengketa gitu loh. Waktu itu sengketa, jadi memang butuh proses yang sangat lama untuk selesai ini barang gitu. Jadi ya memang sejak awal itu sudah bermasalah, sudah jadi polemik ya sekarang disikapi aja dengan sebagai sebuah produk olahraga itu aja. Dan kan terbukti saudara-saudara, polemik berkelanjutan setelah ada inspeksi dikatakan bukan hanya aksesnya yang susah, bukan hanya safety-nya yang tidak menjamin, bukan hanya macam-macamnya, tapi juga rumputnya juga sudah ternyata tidak bagus. Bukan rumputnya bagus, tapi media tanamnya, cara menanamnya itu tidak bagus. Kenapa? Karena dengan stadion yang tertutup, tidak ada sinar matahari masuk, itu dia sistemnya karpet, bukan ditanam sehingga akarnya itu tidak bisa masuk ke dalam stadion, yang ke dalam tanah. Itu hanya karpet. Karpet itu kalau di stadion yang tidak punya atap, yang terbuka, yang ada penyinaran matahari 12 jam itu bisa. Tetapi kan faktanya di stadion tertutup, matahari itu hanya bisa menyinar di tengah-tengah, di kanan kirinya tidak bisa. Nah, itu masalahnya sudah. Masalah inspeksi itu khususnya terkait dengan rumput. Itu kan waduh, gaduhnya minta ampun saudara-saudara, gaduhnya minta ampun. Politisi, semua pengamat pun juga ada yang pengamat yang terbelah, ada yang pengamat yang meragukan klaim pemerintah. Ada pengamat yang mengiyakan, ada pengamat yang gitulah, macam-macam lah ya. Kalau gini loh, logika berpikirnya sederhana saja. Kementerian Pekerjaan Umum adalah otoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwenang membangun infrastruktur. Jalan, jembatan, perumahan, apalagi stadion. Terus apalagi? Macam-macam lah, semua dibangun infrastruktur. Jadi kalau dia mengomentari stadion itu ya wajar, ya masuk akal. Wong itu tugas dia. Kalau dia mengomentari pembelian pesawat F-16 lah, itu baru offside. Kalau dia bicara tentang harga cabai, harga bawang, harga minyak, itu baru offside. Kalau dia bicara tentang konflik Israel-Palestina, mendamaikan perang di Ukraina-Rusia, itu baru offside. Tapi kalau dia bicara tentang infrastruktur yang di dalamnya ada stadion, termasuk di dalamnya stadion, termasuk masalah teknis, masalah rumput, masalah akses pintu keluar, itu ya masuk akal saudara-saudara, karena itu pekerjaan dia. Pertama, kedua, waktu Piala Dunia U20, itu kan stadion-stadion itu sudah diinspeksi sama FIFA. Dan itu PUPR, pekerjaan umum itu, Kementerian Pekerjaan Umum diminta untuk membongkar rumput-rumput itu. Dari situ aja kan sudah bisa dinilai bahwa PUPR itu punya pengalaman terkait rumput mana yang diinginkan FIFA dan rumput mana yang tidak diinginkan FIFA. Itu logikanya begitu, sesederhana itu loh. Jadi kalau orang sudah punya, ibarat kata gini, Anda sudah pernah naik bis, Anda kan
otomatis punya pengalaman cara naik bis kan? Anda sudah pernah naik kereta. Otomatis Anda udah punya pengalaman besok lagi kalau naik kereta caranya begini, begini, begini. Anda udah pernah naik pesawat. Besok lagi kalau Anda naik pesawat yang kedua, ketiga, keempat, Anda udah nggak bingung lagi. Itu kan logikanya sesederhana itu loh. Sesederhana itu logika. Jadi kalau PUPR mengatakan ini rumputnya tidak bagus, ini akses pintunya tidak bagus, ini tidak standar FIFA. Ya itu memang dia kompetensinya begitu. Aduh, kalau PUPR bicara tentang pemberantasan korupsi, penegakan hukum lah itu baru offside. Bicara investasi itu baru offside. Tapi kalau dia bicara teknis pembangunan ya itu memang kualifikasi dia, memang ya harus ya kita iyakan aja gitu loh, sudah tanpa perlu harus menunggu FIFA datang. Ya memang itu kerjaan dia begitu. Kalau enggak dia makan gaji buta, saudara-saudara. Ada lagi yang protes, wah kalau begitu biarin aja FIFA yang datang. Ya, saudara-saudara, saya kasih tahu ya, Piala Dunia U17 itu nanti bulan November. Taruhlah FIFA datang bulan Agustus atau bulan September. Terus dia mengatakan, ini harus dibongkar. Waktunya cukup enggak? Masuk akal enggak? Kalau misalnya dia datang bulan Oktober, dia bilang, oh ini dibongkar. Waktunya cukup enggak sebulan untuk menyiapkan rumput? Cukup enggak untuk membangun infrastruktur di sekitarnya? Kalau dia datang bulan Agustus, waktunya cukup enggak? Itu yang harus dipikir. Jadi kadang juga pengamat bola ini juga dia ngertinya hanya bola aja, tapi dia nggak ngerti secara komprehensif juga, nggak berpikirnya holistik gitu aja karena sudah tersilaukan oleh ini barang bagus, ini ada intan, ada berlian, ada permata, ini indah, nggak mungkin ini jelek, kayak gitu aja. Tapi kan saudara-saudara lupa, ya seharusnya ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Erick Thohir, oleh Pak Basuki Hadi Mulyono ini sudah benar, disiapkan dulu infrastrukturnya, nanti ketika FIFA datang, FIFA melakukan penilaian, baru dilakukan revisi kecil-kecilan. Dasar penyiapannya dari mana? Dari apa yang sudah dilakukan waktu Piala Dunia U20. Itu, sesimpel itu, sesederhana itu. Tidak perlu ditarik-tarik kejauhan kalau sudah bicara ini untuk menghapus jejak siapa ya? Gini, Stadion Utama Gelora Bung Karno itu yang bangun Pak Bung Karno, zaman Orde Lama. Dan sampai sekarang itu juga orang juga masih mengaku itu produknya Bung Karno. Stadion Manahan, Anda tahu itu yang bangun di zamannya Pak Harto. Kemudian direnovasi di zamannya Pak Jokowi sampai sekarang. Itu juga orang tetap ngerti kalau itu yang bangun di zamannya Pak Harto. Itu loh. Jadi nggak usah terlalu Stadion Sriwedari di Solo itu sudah ada sejak zaman Belanda. Ya itu sudah diakui. Ya, orang juga udah paham bahwa itu yang bangun Belanda. Jadi nggak usah terlalu takut nanti jejaknya terhapus atau bullshit lah itu. Jadi santai aja. Ini murni urusan olahraga, ini murni urusan sepak bola, tidak ada kaitannya dengan politik. Dan ini murni urusan teknis karena yang menilai itu orang teknis. Kecuali yang datang ke situ dari Kementerian Perikanan. Nah, itu baru offside. Atau dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu baru offside. Tapi kan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, PSSI, dan PSSI juga di situ ada perwakilan dari Jackmania, ada Jakpro yang punya stadion, dan semua juga dilibatkan dan semua juga diberi hak yang sama untuk ngomong. Jadi ya santai aja bro, santai. Saudara-saudara, setelah terjadi polemik yang panjang, kemudian para pemuja JIS ini, para pendukungnya Bapak itu membawa yang namanya konsultan pembangunan stadion, Buro Happold ini dari Inggris, dari United Kingdom, dan konsultan ini arsitek ini yang konon katanya yang membangun Tottenham Hotspur Stadium yang keren sekali, saudara-saudara. Mereka membawa si Buro Happold dengan mengatakan bahwa nggak mungkin konsultan kelas dunia membangun stadion yang nggak standar. Kemudian beberapa pengamat juga percaya, oh iya nggak mungkin lah ini bla 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 bla, gitulah dengan teorinya masing-masing. Kemudian si Buro Happold ini melakukan klarifikasi, saudara-saudara.
kemarin kalau nggak salah, kemarin sore apa kemarin siang atau pokoknya kemarin lah, hari Minggu itu dia melakukan klarifikasi pernyataan resmi yang dikutip di media-media mainstream, media-media utama di Indonesia ya, media-media ya. Kalau media yang besar-besar sudah menulis itu ya masa kita nggak percaya? Masa kita percayanya sama sosmed? Kan enggak. Jadi mereka mengklarifikasi bahwa mereka hanya dilibatkan waktu awal aja. Waktu rancangan awal itu mereka melibatkan itu. Mendesain itu dengan awal. Tetapi setelah itu, pada proses pembangunan lebih lanjutnya, mereka tidak dilibatkan. Mereka tidak mengurusi hal itu. Kemudian mereka dimintakan konsultasi oleh istilahnya itu konsultan rekanannya yang bangun stadion ini. Dan setelah mereka melihat bahwa ternyata pembangunannya itu tidak sesuai dengan rancangan awal yang mereka konsepkan. Rencana awal yang tidak sesuai dengan awalnya lah gitu yang waktu mereka bikin, sehingga tidak memenuhi standar dan kualifikasi FIFA. Itu mereka ngomong seperti itu, saudara-saudara. Itu yang Buro Happold itu yang selalu dibawa-bawa oleh para pemuja JIS untuk sebagai tameng, dan sekarang mereka mengatakan seperti itu. Jadi mau bagaimana lagi? Jangan-jangan nanti si Buro Happold ini akan dituduh, wah jadi cebong lah, jadi apalah, jadi inilah, jadi itu. Nanti FIFA datang ngasih verifikasi juga nggak sesuai dengan keinginan mereka, juga akan dituduh, wah FIFA ikut politik lah, ikut inilah, ikut itulah. Jadi ya bagaimana lah saudara-saudara, capek saya juga. Nah, sejak awal kan saya juga sudah mengatakan begini saudara-saudara, siapapun arsiteknya, siapapun konsultannya, level dunia, level galaksi, level planet, Anda harus ingat bahwa ini Indonesia, kita hidup di Indonesia. Di Indonesia ini ya saudara-saudara ya, tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, tidak ada guidance apapun itu yang jelek. Semua peraturan itu bagus, semua undang-undang itu bagus, idealis. Semuanya itu hebat, bahkan jauh lebih hebat dari yang ada di Selandia Baru, jauh lebih hebat yang ada di Finlandia. Tetapi, nah ini yang pelaksanaannya, realisasinya itu tidak seindah apa yang ditulis di atas kertas. Itu di Indonesia itu seperti itu. Jadi kalau Buro Happold mengatakan dia sudah merancang sesuatu yang hebat, kemudian pada pelaksanaannya tidak sesuai, ya normal, masuk akal, dan nggak usah banyak protes. Ya itu memang tabiat tradisi kita itu seperti itu. Bukan rahasia lagi di Indonesia itu seperti itu. Karena ya ada berbagai alasan lah. Mungkin aja anggaran, mungkin aja bla 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 ABCDE lah itu. Dan itu terjadi tidak hanya waktu pembangunan stadion, di semua hal. Undang-undang lalu lintas itu bagus, mengisyaratkan denda sekian supaya orang taat berkendara. Tetapi kan kenyataannya, prakteknya, penerapannya kan, Undang-undang ITE itu juga bagus, tetapi penerapannya, Undang-undang KUHP, semua rancangan itu selalu bagus di Indonesia ini. Tetapi ketika jatuh pada pelaksanaannya, dan itu pula yang terjadi pada Jakarta International Stadium, saudara-saudara. Ketika awalnya Buro Happold ini merancang itu juga bagus, tetapi kan kemudian setelah Buro Happold tidak dilibatkan lagi kan, melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, apalagi melengse, istilahnya melengse. Ya itu, ya seperti itu, memang seperti itu. Jadi nggak usah terlalu dipuja berlebihan, nggak usah anti kritik, nggak usah memakai kacamata kuda seolah-olah kalau yang bikin arsiteknya orang bule itu pasti hebat. Oh tidak, saudara-saudara. Sehebat-hebatnya rancangan orang asing pun yang punya firma arsitek terkenal, tetapi kalau pelaksanaannya tidak konsisten, ya sama aja jas buka ikat blangkon, sama juga sami mawon. Selanjutnya apa yang harus dilakukan saudara-saudara? Ya fokus kepada tujuan semula, fokus kepada substansinya apa, fokus kepada apa yang objeknya apa. Dan stadion ini kembalikan ke fungsinya olahraga. Nggak usah lagi diperpanjang polemiknya, nggak usah lagi disebut ini untuk menjegal si ini, si itu, ini ada muatan politis, ini
demi kepentingan pemilihan presiden 2024 ini pesanan si ini untuk menjegal ini. Bullshit lah. Gak usah bicara seperti itu. Lagi pula saudara-saudara ya, yang direnovasi oleh Kementerian PUPR dan PSSI ini ada 20 stadion lebih. 22 tuh berapa ya? Dan yang cerewet itu hanya JIS, saudara-saudara. JIS, yang lain itu biasa-biasa, santai. Justru malah klub-klub lain yang di Indonesia ini yang stadionnya akan direnovasi itu justru senang, gembira. jadi ya saya mau ngomong apa lagi? Jadi ya kembalikanlah ini ke fungsi bahwa ini urusan olahraga. Renovasi dilakukan demi kepentingan olahraga. Renovasi dilakukan demi kepentingan pertandingan sepak bola, demi keamanan dan keselamatan para penggemar sepak bola yang datang ke stadion, demi kepentingan Piala Dunia U17. Kalaupun tidak digunakan Piala Dunia U17 di stadion ini, kan stadion lain juga masih bisa. Jadi kembali lagi santai aja, kembalikan ke posisi yang sebenarnya dan gak usah saling curiga lah. Saling juga wong ini nanti juga beliau itu mencalonkan diri juga gak ada yang akan milih, saudara-saudara. Percayalah sama saya, Indonesia ini bukan hanya Jakarta. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Luas. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah bicara sampai mulut saya berbusa-busa, saudara-saudara. Sampai saya nggak bisa mikir lagi. Sampai kehabisan bahan saya. Sampai, sebenarnya bosan juga, saudara-saudara, membahas masalah yang satu ini. Tapi kalau nggak kita bikin konten seperti ini itu berisik sekali, saudara-saudara. Selalu dikaitkan, dikit-dikit dikaitkan dengan politik, dikit-dikit dikaitkan dengan penjegalan, dikit-dikit dikaitkan dengan pemilihan umum, dikit-dikit dikaitkan dengan pilihan presiden. Padahal ini murni 100%, 1000%. Ini murni urusan olahraga, murni urusan kelayakan sebuah venue pertandingan. Murni karena kepentingan Piala Dunia U17. Kalau nggak ada Piala Dunia U17, kalau nggak ada konser Coldplay di GPK, ya nggak akan ada orang bahas stadion ini, saudara-saudara. Dan saya rasa udah cukup ya, saudara-saudara ya. Saya rasa udah males lah. Dan kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar gadungan itu salah, saudara-saudara. Karena namanya juga kita gadungan. Ya salah, wajar. Tapi kalau benar, saudara-saudara, berarti itu sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, apalagi ya itu silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, jangan pula diikuti, tetapi jangan di-report. Kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, yang jauh tidak berguna. Oke, saudara-saudara, salam olahraga dan merdeka!